Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Yang saya hormati dosen mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mila Cynthia Bella dari kelas 04 SMJP 009, mahasiswa Universitas Pamulang Program Manajemen S1. Adapun topik yang akan dibahas mengenai laporan keuangan pada PT Indofarma Persero Tbk. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai laporan keuangan pada PT Indofarma Persero Tbk, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah dan profil PT tersebut, yang dimana sejarah panjang PT Indofarma Persero Tbk atau Perseroan berawal dari tahun 1918 di sebuah pabrik skala kecil di lingkungan Rumah Sakit Pusat Pemerintah Kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa jenis salep dan kasa pembalut. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha perseroan berkembang menambah tablet dan injeksi dalam rangkaian lini produksinya. Sempat dikuasai oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942 di bawah manajemen Takeda Pharmaceutical, perseroan kembali diambil oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950 melalui Departemen Kesehatan. Peran perseroan dalam bidang farmasi dan kesehatan semakin penting dalam memproduksi obat-obat esensial untuk kesehatan masyarakat. Pada tanggal 11 Juli 1981, status perseroan berubah menjadi badan hukum berbentuk Perusahaan Umum Indonesia Farma. Status perseroan kembali berubah pada tahun 1996 menjadi PT Indofarma Persero. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1995 dengan Akta Pendirian berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1996 yang diubah dengan Akta Nomor 134 Tanggal 26 Januari 1996. Profil PT Indofarma. Perluasan cakupan pasar dan diverifikasi produk tak bisa dilepaskan dari market perseroan, yaitu obat generik dengan pangsa pasar pengadaan e-katalog dari Kementerian Kesehatan. Untuk ragam produk, perseroan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK02.02 Menkes 523/2015 tentang Formularium Nasional atau Fornas, sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor HK02.02 Menkes 636/2016. Dari 29 kelas terapi Fornas melalui produk ethical generic atau OGB, perseroan telah berkontribusi di 18 kelas terapi formularium nasional dengan jumlah produk sebanyak 145 item produk. Di tahun 2016, perseroan melakukan penambahan produk baru sebanyak 3 kelas terapi dari 11 kelas terapi Fornas yang belum dimiliki perseroan. Diverifikasi produk juga ditempuh perseroan melalui persiapan produksi tempat tidur rumah sakit. Di tahun 2016, perseroan melalui unit usaha Indomach telah mempersiapkan teknologi untuk melengkapi fasilitas produksi perakitan tempat tidur rumah sakit. Perbaikan fasilitas produksi dilakukan melalui renovasi fasilitas produksi steril non-cefalosporin, sedangkan untuk renovasi fasilitas produksi obat tradisional dan fasilitas produksi steril cefalosporin telah selesai dilaksanakan dan dalam tahap resertifikasi. Cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB). Saat ini, perseroan telah memiliki 253 persetujuan izin edar obat yang terdiri dari kategori obat generik berlogo, OGB,
over the counter (OTC), obat generik bermerek, serta alat kesehatan. Dasar Hukum Pendirian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1981. Kepemilikan atas pemerintah Republik Indonesia 80,66% dan publik 19,34%. Pencatatan di Bursa Saham Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 April 2001. Visi dan misi PT Indofarma Persero Tbk. Visi menjadi perusahaan healthcare Indonesia pilihan utama yang berskala global. Misi 1. Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. 2. Memiliki nilai tambah melalui proses bisnis yang terintegrasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi modern. 3. Menjamin ketersediaan produk yang berkualitas, lengkap, dan terjangkau secara konsisten. 4. Berjuang dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Di bidang jasa, terdapat jasa toll in manufacturing, yaitu layanan produksi obat perusahaan lain dengan menggunakan fasilitas Indofarma. Indofarma melakukan ekspansi layanan hilir kesehatan melalui PT Indofarma Global Medica yang bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi obat, kosmetik, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan. Dan PT Farmalab Indo Utama yang menyediakan jasa laboratorium pengujian kalibrasi, serta laboratorium klinik dengan cakupan pelayanan di beberapa wilayah Indonesia. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi, berhasiat, dan aman dalam upaya pengobatan maupun pemeliharaan kesehatan. Kerjasama dalam penelitian dilakukan perseroan secara terbuka dengan para akademisi di perguruan tinggi, lembaga riset, dan transfer teknologi dengan industri lainnya. Berkat dukungan sumber daya manusia, Indofarma yang unggul, berkompeten, dan profesional, perusahaan telah memperoleh berbagai sertifikasi dan penghargaan. Indofarma berkomitmen untuk terus mengembangkan diri, mewujudkan operation excellence dengan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Untuk mempermudah aksesibilitas layanan produk dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, perseroan hadir melalui PT IJM dengan 29 kantor cabang dan Farmalab di 3 lokasi. Kini, Indofarma telah menjadi bagian dari holding BUMN Farmasi sejak Januari 2020 bersama Bio Farma dan Kimia Farma. Mengokohkan perseroan sebagai bagian dari perusahaan healthcare terbesar di Indonesia, bersama holding BUMN Farmasi, perseroan akan mempercepat pengembangan bisnis alat kesehatan, strategi alat kesehatan, dan pembangunan fasilitas produksi alat kesehatan baru. Bahan obat tradisional diperoleh dari alam Indonesia yang kaya sumber daya. Sejak 1997, Indofarma terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi ekstra untuk eksplorasi pemanfaatan sumber daya alam ini. Sebelum membahas tentang laporan keuangan pada PT Indofarma Persero Tbk, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang neraca keuangan dan komponen-komponen pada neraca keuangan. Neraca keuangan adalah salah satu dari 5 komponen laporan keuangan yang berfungsi menunjukkan posisi aset, modal, dan kewajiban perusahaan. Di dalam sebuah neraca, nominal aset perusahaan wajib sama kalkulasinya dengan akumulasi modal dan kewajiban. Neraca perusahaan dikatakan sehat apabila jumlah modalnya lebih besar dari kewajiban. Jika sebaliknya, itu artinya keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat, karena sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang.
Komponen-komponen laporan neraca. Yang pertama ada aktiva. Komponen pertama neraca keuangan adalah aktiva. Istilah akuntansi dari aset. Di dalam laporan neraca, aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah aset mudah dicairkan atau dialihkan. Bentuknya misalnya uang kas, surat berharga, piutang, stok, dan biaya DP. Sementara itu, aktiva tidak lancar adalah aktiva sulit atau tidak dapat dicairkan, misalnya tanah, gedung mesin, hak cipta, paten, dan brand. Yang kedua, ada liabilitas. Laporan berikutnya, neraca adalah liabilitas atau disebut juga dengan kewajiban. Ada dua jenis liabilitas dalam laporan neraca, yaitu liabilitas jangka pendek atau hutang lancar dan liabilitas jangka panjang atau hutang tidak lancar. Hutang lancar adalah hutang atau tagihan yang periode pelunasannya di bawah 1 tahun, misalnya tagihan listrik, biaya perawatan mesin rutin, pajak, dan gaji karyawan. Sebaliknya, hutang tidak lancar adalah hutang atau tagihan yang pembayarannya setelah 1 tahun ke atas, misalnya pinjaman jangka panjang, dana pensiun, dan sebagainya. Komponen terakhir laporan neraca adalah ekuitas, atau bahasa lainnya modal. Seperti namanya, modal adalah sejumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan baik dari pemilik maupun investor. Ekuitas dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu saham disetor dan laba ditahan. Dalam laporan neraca keuangan kali ini, saya memakai bentuk laporan sekonto. Neraca sekonto memiliki bentuk memanjang ke samping dengan akun aset, kewajiban, dan ekuitas yang dipisahkan menjadi dua lajur. Akun aset ada di lajur pertama paling kiri, diikuti dengan nominal, sedangkan akun kewajiban dan ekuitas beserta nominalnya ada di lajur kedua. PT Indofarma Persero Tbk dan entitas anaknya laporan posisi keuangan konsolidasian. Pertama itu ada aset. Aset itu ada aset lancar, terdiri dari kas dan setara kas. Nah, ini pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 158 miliar 178 juta 406.505 rupiah. Tanggal 31 Desember 2019 sebesar 151 miliar 387 juta 943.827 rupiah. Lalu selisihnya yaitu sebesar 6 miliar 790 juta 462.678 rupiah. Lanjut, ini ada piutang usaha. Piutang usaha terdiri dari piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250 miliar 800 juta 351.847 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 211 miliar 779 juta 986.714 rupiah. Lalu selisihnya yaitu 39 miliar 20 juta 365.133 rupiah. Lanjut, piutang usaha terdiri dari piutang usaha pihak berelasi. Di tanggal 31 Desember 2020 sebesar 309 miliar 25 juta 391.297 rupiah. Tanggal 31 Desember 2019 sebesar 8 miliar 647 juta 181.157 rupiah. Lalu selisihnya sebesar 300 miliar 378 juta 210.140 rupiah. Selanjutnya ada piutang lainnya. Piutang lainnya ini terdiri dari piutang lainnya pihak ketiga.
pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar 11.978.307.436 rupiah. Tanggal 31 Desember 2019 sebesar 36.035.731.420 rupiah. Nah, lalu selisihnya yaitu 112.762 rupiah. Selanjutnya ini ada persediaan lancar. Nah, untuk persediaan lancar ini terdiri dari persediaan lancar lainnya. Tanggal 31 Desember 2020 sebesar 144.397.398.929 rupiah. 31 Desember 2019 ini sebesar 148.108.537.504 rupiah. Lanjut, untuk selisihnya yaitu min 3.341.138.575 rupiah. Lanjut, ini ada biaya dibayar di muka lancar. 31 Desember 2020 sebesar 1.788.193.989 rupiah. Tanggal 31 Desember 2019 sebesar 13.393.252.537 rupiah. Dan selisihnya yaitu minus 11.606.058.548 rupiah. Selanjutnya ada uang muka lancar. Terdiri dari uang muka lancar lainnya. 31 Desember 2020 sebesar 75.912.341.793 rupiah. 31 Desember 2019 sebesar 30.041.037.511 rupiah. Nah, untuk selisihnya yaitu 45.871.304.282 rupiah. Selanjutnya ada pajak dibayar di muka lancar. 31 Desember 2020 sebesar 176.420.098.219 rupiah. 31 Desember 2019 sebesar 229.739.931.672 rupiah. Nah, untuk selisihnya yaitu minus 53.82.833.453 rupiah. Nah, selanjutnya ini ada aset non-keuangan lancar lainnya. Tanggal 31 Desember 2020 sebesar 5.656.330.065 rupiah. Untuk 31 Desember 2019 ini tidak ada. Lalu untuk selisih yaitu sebesar 5.656.330.065 rupiah. Dan untuk jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 1.342.732.820.080 rupiah. Untuk tanggal 31 Desember 2019 sebesar 829.103.602.342 rupiah. Nah, selanjutnya untuk selisihnya ini sebesar 305.629.217.738 rupiah. Selanjutnya
Baik, selanjutnya ini ada aset tidak lancar, investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Terdiri dari investasi pada entitas asosiasi, yang dimana pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.115.516.163 dan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp741.831.812. Nah, lalu untuk selisih ini sebesar Rp373.684.351. Nah, selanjutnya ini ada aset keuangan tidak lancar. Di mana aset keuangan tidak lancar ini terdiri dari aset keuangan tidak lancar tersedia untuk dijual. Di mana pada 31 Desember 2020 sebesar Rp155.585.955. Lalu untuk tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.585.955. Dan untuk selisihnya yaitu minus Rp5.860.000.000. Nah, lanjut, ini ada aset keuangan tidak lancar lainnya, di mana pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.453.636.893. Untuk 31 Desember 2019 ini tidak ada. Lalu untuk selisihnya yaitu sebesar Rp14.636.893.893. Nah, selanjutnya ada aset pajak tangguhan, yang dimana pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.241.513.304. Pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp46.112.663.525. Dan untuk selisihnya ini tidak ada selisih. Dilanjut ada properti investasi, yang dimana pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar Rp13.397.694.666. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.847.847.585. Dan untuk selisih ini ada minus Rp174.152.919. Selanjutnya ini ada aset tetap, yang dimana pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp456.932.530.650. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp469.100.852.206. Dan selisihnya yaitu minus Rp12.168.361.556. Lanjut, ini ada aset tak berwujud selain goodwill. Pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.610.017. Pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp16.950.593.664. Lanjut, untuk selisih ini sebesar
Rp112.416.353. Selanjutnya ada aset tidak lancar non-keuangan lainnya, di mana pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.212.351.121. Pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.338.177.297. Dan untuk selisihnya yaitu sebesar minus Rp125.826.176. Nah, jadi untuk jumlah aset tidak lancar ini sebesar Rp578.601.838.769. Untuk jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar Rp554.831.592.044. Jadi untuk selisihnya yaitu sebesar Rp23.370.246.725. Nah, untuk jumlah aset ini sebesar yang jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar Rp1.713.634.849. Dan untuk jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar Rp1.383.934.386. Jadi untuk selisihnya yaitu sebesar Rp184.593. Nah, dilanjut untuk liabilitas dan ekuitas. Ini terdiri dari liabilitas yang dimana liabilitas ini ada liabilitas jangka pendek. Ini liabilitas ini terdiri dari pinjaman jangka pendek yang dimana pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp91.805.417. Dan untuk pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar Rp118.622.037.833. Nah, untuk selisihnya ini sebesar minus Rp26.764.032.416. Dilanjut ini ada utang usaha, yang dimana utang usaha ini terdiri dari utang usaha pihak ketiga, yang dimana pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp553.511.320.238. Terus selanjutnya ini pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp211.193.222.795. Lanjut untuk selisihnya yaitu sebesar Rp342.318.097.443. Lanjut, ini ada utang usaha pihak berelasi, yang dimana pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49.129.314.018. Pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp18.528.979.463. Untuk selisihnya yaitu sebesar Rp30.600.334.555. Lanjut, ini ada uang muka pelanggan jangka pendek, yang dimana uang muka pelanggan jangka pendek ini terdiri dari uang muka pelanggan jangka pendek pihak ketiga.
pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.259.890.669. Pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar Rp3.676.978.222. Nah, untuk selisihnya ini sebesar minus Rp1.417.087.553. Lanjut, ini ada liabilitas keuangan jangka pendek lainnya. 31 Desember 2020 sebesar Rp11.249.472.095. Untuk 31 Desember 2019 ini tidak ada. Lalu untuk selisih juga tidak ada. Dilanjut, ada liabilitas imbalan pasca kerja jangka pendek, yang dimana pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.912.236.740. Dan pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar Rp6.267.821.753. Untuk selisih ini sebesar Rp7.644.414.987. Lanjutnya ada utang pajak. Utang pajak ini pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp99.104.451.617. Pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp76.494.595.065. Dan untuk selisih ini sebesar Rp21.609.856.550. Lalu ada liabilitas non-keuangan jangka pendek lainnya, yang dimana pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar Rp16.727.247.529. Pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar Rp6.433.372.288. Dan untuk selisihnya yaitu sebesar Rp10.483.875.241. Nah, untuk jumlah liabilitas jangka pendek, ini total jumlah liabilitas jangka pendek ini pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp831.938.323. Pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar Rp440.827.421. Dan untuk selisihnya yaitu sebesar Rp395.924.930.902. Nah, oke, untuk selanjutnya ini ada liabilitas jangka panjang. Lalu aset tidak lancar. Nah, untuk aset tidak lancar ini pada tanggal 31 Desember 2020 ini tidak ada. Sedangkan untuk pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar Rp39.260.271. Lalu untuk selisihnya ini sebesar Rp849.892. Lanjut, ini ada liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Ini terdiri dari liabilitas jangka panjang atas utang bank, di mana pada tanggal 31 Desember 2019
20 ini sebesar 360.776.420.282 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 364.649.785 rupiah. Dimana untuk selisihnya yaitu minus 3.917.199.503 rupiah. Dilanjut ada kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang. 31 Desember 2020 sebesar 84.086.064.395 rupiah. 31 Desember 2019 ini sebesar 73.439.979.873 rupiah. Lalu untuk selisih ini sebesar 10.646.084.522 rupiah. Selanjutnya ini ada liabilitas keuangan jangka panjang lainnya, di mana pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 1.393.759.330 rupiah. Untuk 31 Desember 2019 ini tidak ada. Lalu untuk selisih ini sebesar 1.393.759.330 rupiah. Jadi untuk jumlah liabilitas jangka panjang ini sebesar 446.256.244.007 rupiah. Untuk jangka liabilitas jangka panjang ini pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 438.172.859.929 rupiah. Jadi totalnya ini selisihnya ini sebesar 8.083.384.078 rupiah. Jadi untuk keseluruhan jumlah liabilitas ini pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 1.288.8.182.330 rupiah. Selanjutnya untuk 31 Desember 2019 ini sebesar 878.999.867.350 rupiah. Dan untuk selisihnya ini sebesar 404.8.314.980 rupiah. Baik, untuk selanjutnya ini ada ekuitas. Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang dimana ini terdiri dari saham biasa. Saham biasa ini pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar 309.926.750.000. Lalu untuk tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 309.926.750.000. Sedangkan untuk selisihnya ini tidak ada. Dilanjut ada tambahan modal di setor, di mana pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar 81.120.060.644 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 81.120.060.644 rupiah. Nah, jadi ini untuk tambahan modal di setor ini pada tanggal 31 Desember 2020 dan juga 2019 ini jumlahnya sama. Jadi untuk selisih ini sebesar Rp29
rupiah. Lanjut untuk cadangan revaluasi, mana pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar 203.293.717.754 rupiah. Dan untuk pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 203.293.717.754 rupiah. Nah, jadi untuk selisih ini sebesar 149.421 rupiah. Dilanjut, selanjutnya ini ada cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual, di mana pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar 50.585.449 rupiah, dan pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 50.585.449 rupiah, yang dimana ini cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual ini pada tanggal 31 Desember 2019 dan juga 2020 untuk jumlah nilainya ini sama. Jadi untuk selisih itu sebesar tidak ada. Selanjutnya ini ada cadangan pengukuran kembali program imbalan pasti, yang dimana pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar minus 15.850.898 rupiah, dan pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 11.428.875.126 rupiah. Jadi untuk selisihnya ini yaitu minus 3.659.975.772 rupiah. Lanjut, ini ada saldo laba atau akumulasi kerugian. Terdiri dari saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya, di mana tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar 1.271.558.449 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 1.271.553.449 rupiah. Dan untuk selisihnya ini tidak ada. Lanjut. Selanjutnya ini ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, di mana pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar minus 150.252.017.344 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar minus 79.300.152.644 rupiah. Dan untuk selisih yaitu minus 70.951.864.700 rupiah. Selanjutnya ini ada jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, mana pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar 403.321.799.054 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 504.133.639.526 rupiah. Dan untuk selisih ini sebesar minus 74.941.840.472 rupiah. Dan ini ada kepentingan non pengendali, di mana pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar 4.467.465 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 1.687.510 rupiah. Nah, jadi untuk selisih ini sebesar 2.989.955 rupiah.
Lanjut, ini ada jumlah total ekuitas, yaitu sebesar 430 miliar 326 juta 476.519 rupiah. Ini pada tanggal 31 Desember 2020. Lanjut, untuk 31 Desember 2019 ini sebesar 504 miliar 935 juta 327.036 rupiah. Jadi untuk selisih jumlah ekuitas ini sebesar minus 74 miliar 608 juta 850.517 rupiah. Nah, jadi nih terakhir untuk jumlah liabilitas dan ekuitas. Jadi untuk total jumlah liabilitas dan ekuitas ini pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar 1.734.658.849 rupiah. Untuk tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 1.385.194.386 rupiah. Nah, sedangkan untuk selisih dari jumlah liabilitas dan ekuitas ini sebesar 329.399.464.463 rupiah. Baik, selanjutnya ini terdapat neraca keuangan dalam jenis buku besar skonto dengan bentuk dua kolom yang dimana di sisi kiri ini terdapat aset dan sisi kanan terdapat liabilitas. Yang dimana pada sisi aset ini terdapat aset lancar sebesar 359.629.217.738 rupiah. Dan untuk aset tetap ini sebesar 23.770.246. Baik, untuk selanjutnya ini ada neraca keuangan dalam jenis buku besar skonto dengan bentuk dua kolom yang dimana di sisi kiri ini terdapat aset dan sisi kanan ini terdapat liabilitas. Dimana untuk kolom aset ini ada aset lancar sebesar 300.5.629.217.738 rupiah. Dan untuk aset tetap ini sebesar 23.770.246.725 rupiah. Dilanjut, di sisi kanan ini ada liabilitas. Liabilitas ini terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar 399.924.930.902 rupiah. Lanjut, untuk liabilitas jangka panjang ini sebesar 8.083.384.078 rupiah. Di sini ada modal atau ekuitas sebesar minus 74.608.850.517 rupiah. Nah, lalu selanjutnya ini untuk total dari aset sendiri ini sebesar 329.399.464.463 rupiah. Lanjutnya untuk total liabilitas dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang serta dengan ekuitas ini total keseluruhan yaitu 329.469.464.463 rupiah. Lalu selanjutnya ini ada liabilitas jangka pendek yang dimana total ini sebesar 394.924.930.902 rupiah. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari liabilitas jangka pendek yang di atas ini. Selanjutnya ini ada aset lancar. Aset lancar ini didapat dari sini, dari aset lancar ini, di mana aset lancar ini sebesar 305.629.000
217.738 rupiah. Modal atau ekuitas. Ini modal atau ekuitas ini terdapat dari aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek ini. Jadi totalnya ini sebesar minus 90.295.713.164 rupiah. Dilanjut ada liabilitas jangka panjang. Dari sini ini kita masukkan jadi segini. Jadi sebesar 8.083.384.78 rupiah. Selanjutnya untuk aset tetap ini didapat dari kolom aset, yang dimana aset tetap ini jadi kita masukkan angkanya di sini sebesar 23.746.725 rupiah. Selanjutnya ini ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini dari sini ya, dari kolom liabilitas ini dimasukkan angkanya sebesar 8.083.384.078 rupiah. Lalu aset tetap juga sama, ini dari kolom aset ini dimasukkan angkanya sebesar 23.770.246.725 rupiah. Dilanjut ini ada modal. Yang sudah saya katakan tadi, di sini modal itu sama, terdapat dari aset tetap dikurangi liabilitas jangka panjang menghasilkan sebesar 15.686.862.647 rupiah.